Kita ngolah dari nol, ngedidik bunyi tiap hari kita lepas dari pasangannya satu bunyi sampai mau bunyi seperti ini, kurun waktu 3 bulan sampai keluar 12. Jadi jangan patah semangat buat yang belum sukses. Moles ya, moles burung dari nol sampai ketemu pasangan. Yang penting kita tahu titik gacor si itu burung sampai mana dan harus digimanain, oke? Sampai mana kita gacor terus. Assalamualaikum sahabat kicau. Assalamualaikum sahabat kicau, Devi sahabat kicau. Hari ini gua ada di kediaman rumahnya Om Agung Banten ya. Yang kemarin gue bikin vlognya gudangnya lovebird konslet, tapi banyak yang komen di video itu Om Agungnya itu nggak ada katanya. Review dong Om Agungnya. Banyak juga yang request tentang harga lovebird konslet, banyak juga yang minta sarannya proses penggacoran proses menuju konslet itu seperti apa. Nih di samping gua ada Om Agungnya nih ya. Halo Ben. Halo coy. Mungkin udah pada tahu kalian ya buat Om Agung ini. Om, ini banyak yang bertanya Om. Om ini kan terkenal. Jangan cara burung. Burung lah. Santai aja ya. Santai aja. Kita sambil ngopi Om. Om ini kan udah terdengar di bidang lovebird konslet itu ya, udah bilang jagonya lah. Oh enggak jago lah. Menurut orang Om, menurut orang. Nah, Om mau tanya nih, proses lovebird menuju konslet itu bagaimana sih Om? Proses awal, proses gimana nih? Kalau mungkin ya kalau kita detailin dari awal lama ya Om ya. Mungkin kita dari titik bahannya udah durasi aja, udah jalan aja. Kalau saya pribadi Ya. Memilih bahan dari awal ya. Ya. Satu durasi dulu Om. Oh, durasi. Satu durasi, dua didengar dari irama lagu sama jeda ya. Dia kalau udah punya karakter, meskipun dia masih bahan, pasti burung itu udah punya jeda yang rapat. Tapi ada tapinya, tanda kutip. Ya. Tidak selalu mengeluarkan jeda rapatnya itu. Nah, disitulah kita poles. Maaf, kalau saya pribadi tidak bisa membuat. Saya tekannya tidak bisa membuat, dan tidak ada orang yang bisa membuat burung konslet. Ya, betul. Hanya bisa memoles mungkin. Memoles ya. Beda. Ya. Kalau bukan buat bakwan dong. Kalau memoles ya bisa Nah, ya. insya Allah Ya. kalau memoles mungkin dari pengalaman saya pribadi, Ya. pegang burung kan bukan 1-2 ya. Ya. Udah mungkin nggak kehitung lah. Ya. Dan lagi kalau kita meroses burung dari nol, satu kita punya dasar durasi panjang, dua doblan. Doblan itu Ini untuk jantan ya Om? jantan ya. Bicara Kita bahas jantan dulu ya. Jantan. Kalau doblan itu meskipun dia masih single, pasti dia ada dobelan. Ya. Pasti. Dengan catatan molesnya gimana? Ya, langkahnya itu. Langkahnya. Setelah doublean ya. Nah, doublean. Biasanya kalau jantan keluar doublean itu ketika birahi dia itu ada di atas. Nah,
Ketika ada di atas biasanya dia itu keluar dobelan om, meskipun belum sering keluarnya dobelan. Nah dari situlah kita moles pengen gimana nih burung. Ya. Apakah burung ini harus kena pasangan? Ya. Apa dia single dulu? Ya. Ada beberapa macam burung, intinya ada yang pengen keluar dobelan, apa keluar gacornya dia single. Ada yang harus kena pasangan om, Jodohin itu. jodohin. Dan lagi banyak pertanyaan juga ke saya, om gimana ya supaya si burung saya itu ngedol. Ngedol itu apa om? Bahasa kerennya ya, Ya. kalau bahasa saya mah gacor lah. Nah, ya kita burung itu tahu dulu om karakternya satu ya, tahu karakternya. Dan kita tahu dulu karakter dia pengen gacor itu di birahi yang mana, apakah di bawah, apakah di tengah, apakah di atas. Kita sesuai spek burung itu. Meskipun tuh kayak contoh banyak banget burung saya, nggak semuanya sama, Beda-beda karakter. beda. Nah ada lagi orang nanya, om gimana caranya buat burung itu cuek. Nah saya tekankan, burung lovebird itu burung koloni. Gimana burung itu mau cuek kalau keseharian dia nggak ketemu burung, bener nggak? Iya betul. Nah, Berarti kalau tiap hari kita latih dia ketemu burung banyak berani bunyi, mustahil dia nggak cuek beb. iya. Pasti cuek. Makanya saya tiap hari itu burung kan banyak jejer-jejer ya. Satu fungsinya apa di koloni? Ngilangin vector. Iya betul. And, kedua dia makin mapan. Ketika ketemu burung dia udah berani bunyi. Ketika di lapangan juga dia udah nggak asing beb ketemu burung. Jadi kesimpulan saya satu, kalau pengen burung itu cuek, kita sistem koloni dengan apa? Kita banyakin burung. Satu triknya ya. Satu triknya. Kedua, kalau burung itu pengen moles dari awal, saya nggak pelit ilmu, nggak pelit pengetahuan. Kita harus tahu dulu bagaimana burung itu gacor. Pengen dibirahi mana? Di bawah, di tengah, apa di atas, bener nggak? Iya betul. Kita beda ya. Bedanya cara proses burung dari bahan ke jadi dan burung jadi perawatannya beda. Beda. Nah, itu yang menurut saya. Yang jadi pertanyaan kan tadi, kalau udah jantan keluar dabelan, saran Om Agung itu dikasih jodohan apa gimana tuh? Nah, jadi ketika burung itu udah keluar dobelan, kita kasihlah pasangan. Kalau bukan jantan untulan ya. Bukan. Karena emang untulan kan beda ya. Beda untul sama. Kalau menurut saya pasangan itu yang klik lah, yang ngejodoh, bener-bener ngejodoh. Ngawinnya itu rajin, bagus, setiap hari per 2 hari sekali harus ngawin. Nah di situ om. Jadi ketika dia biasanya proses jantan kalau sudah keluar dobelan bagus, dia dikasih pasangan, birahi dia langsung stabil om. Tapi dengan satu catatan apa itu? Harus kawin atau gimana om? kawin dulu. Oh kawin dulu. Kawin. Tapi pakan jangan langsung didropin. Tetap kencang. Misalkan dia dari single, birahi dia kita bikin 200%, ya kita kurangnya jadi 100% dulu om. Jangan langsung 0%. Karena kalau misalkan kita bikin langsung 0%, pasti burung itu lemes. Karena dia udah terbiasa tadinya gacor sama pakan kencang, kita langsung dropin nggak bisa. Perlahan sampai dia konsumsi pakan apa kiloan gacor. Kalau sistem petel itu ngaruh nggak om? Nah itu kalau sistemnya kita udah ngejodoh. Jodoh ya. Om kenapa sih burung tiap hari Om Agung selalu dipetel? Karena satu, burung itu gimana kita caranya, kita dilatih tiap hari om. Dilatih tiap hari, mandiin, jemur, singgelin ya, dari pasangannya dilepas, petel. Biar berlatih bunyi tiap hari om. Kita aja kalau tiap hari bunyi, tiap hari ngomong, pasti kan enak. Ya. Nah sama aja om, kalau burung juga kalau nggak kita latih tiap hari susah kejadian. Berarti sahabat kicau, dari materi yang tadi Om Agung
bilang, kalau intinya kita bahas dari udah gacor dulu om ya. Jantan udah gacor keluar dabelan, mungkin baru dikasih jodohan. Iya. Tujuan jodohan itu kan buat ngunci ya. Kalau misalkan dia merasa nyaman, mungkin bisa dibilang kita kan masukin kandang kotak tuh, Iya. kasih glodok, nyaman kawin itu ada kemungkinan besar konslet ya om ya. Yang penting kita mau mencoba dulu. Coba dulu. Ikhtiar. Biar Hakikat Gusti Allah om. kita hanya memoles ya. Iya. Saya juga nggak semua proses burung jadi om, jujur. Dan nggak semua burung lovebird itu bisa konslet, nggak bisa. Itu om mau tanya tentang pakan tadi ya. Yang biasanya kan dia singlenya pakannya kenceng nih. Iya. Setelah dapat jodohan kita kasih kenceng aja apa dikurangin? Kurangnya sedikit-sedikit. Oh kurangin sedikit-sedikit sampai dia ke polosan mau jalan gitu. Iya. Tapi dengan proses setiap hari kita cabut. Cabut, mandi. Malam kalau ada waktu kita petel jantannya, kita mandi, kita gantung. Berarti si jantannya yang diambil. Iya, ya? kan yang buat main jantannya bukan betinanya ya. Nah itu untuk di kandang kotak itu om, saran Om Agung itu dikasih serabut buat nelor apa jangan tuh? Boleh, Boleh itu. boleh. Boleh. Karena kalau biasanya ketika si jantan sudah ngawin, si betinanya mau nelor, dari situlah kita bisa lihat om, burung ini bisa konslet apa enggaknya. Dalam arti gini, burung itu ketika si betinanya mau nelor, biasanya si jantannya gacor om. Disitulah kita Ketahuan itu ya. ketahuan. Setahu saya, pengalaman saya. Dan lagi mungkin bukan 1-2 om yang saya poles ya, Iya. bukan bikin. Saya banyak beli burung di kios, banyak, dan alhamdulillah mungkin kurun waktu sampai 2 bulan 3 bulan lah paling lama, alhamdulillah jadi. Sahabat kicau, materi yang tadi Om Agung bilang intinya dari gacor ke dabelan kasih jodohan, jodoh kunci sama betina ya Om ya. Kan kunci sama betina biar ngawin. Nah, dari proses ngawin itu kan kalau kita boleh dikasih serabut ya Om ya. Ya, Biar nelor. Nah, kata Om Agung itu ketahuannya karakternya dari situ. Biasanya kalau si betina sudah mau nelor, si jantannya sering bunyi. Itu tuh tandanya itu burung udah mau, maksudnya ada prediksi konslet lah gitu Ya ya. nanti semakin rapat om dobelannya. Tapi tetap kita sistem petel aja itu Om. Sistemnya sistem petel lah, tiap hari sistem petel. Jadi udah prosesnya ya om ya, fase dari dia mau konslet apa enggaknya saya ngeliat dari situ. Mungkin kita tadi kan bahas dari nol ya. Iya. Kita bahas dari nol sampai burung itu mau jadi. Nah, banyak juga yang nanya ke saya, om gimana cara ngestabilin burung jadi. Satu kunci dari saya, perhatikan dia ngawin, karena proses kita ngebuat dia konslet beda dengan cara kita ngebuat stabil dia ketika sudah konslet. Caranya apa? Satu, perawatan. Dalam arti perawatan satu kontinu, pagi mandi, malam mandi, terus kawinnya gimana caranya kita tiap hari ngawin. Om gimana cara biar si jantan itu cepat kawin? Kadang banyak trouble kan? Iya. Banyak, saya jamin. Bukan 1-2 orang yang nanya ke saya, burung saya nggak bisa ngawin om. Itu kesalahan dari joki. Yang dianggap sepele masalah burung nggak ngawin, saya jamin ke depannya burung jantan kalau udah konslet nggak sering ngawin, satu dia mangap. Nah, kedua pasti dia ketiganya lip sync om. Terjadinya lip sync itu Kenapa? gara-gara tadi itu ya. Kenapa? Karena birahi dia nggak kesalurin. Kita kan tadi bahas ya dari proses ngejadiin Iya. sampai cara stabilin burung itu biar stabil ya. Ya. Nah disitulah anggapan orang burung nggak ngawin sepele om. Tapi bagi saya fatal banget. Kalau orang udah bisa cara ngestabilin burung, insya Allah stabilin ngawinnya, insya Allah burung itu pasti awet. Pasti awet.
mau main kapanpun juga, mau berapa tahun juga pasti awet. Intinya kawin itu ya, sering kawin. Sering kawin. Kalau jantannya kita ya ngebahasnya, dan itu juga proses ketika dia sudah konslet. Nah, jadi simak baik-baik, kalau saya pribadi tidak ada yang ditutupi selagi proses burung dari nol sampai ngestabilin burung ketika sudah konslet, sampai mungkin sampai sekarang banyak orang yang bertanya juga, Om, banyak banget burungnya. Alhamdulillah sekarang mungkin banyak orang yang percaya. Ya, mungkin bantuan siapa? Ya mungkin buat sahabat kicau, materi dari Om Agung mungkin bisa diresap lah, bisa kalian pelajari. Coba nanti kalian coba di burung kalian masing-masing. Semoga sih karakternya sama ya. Dan materi dari Om Agung ini semoga bermanfaat buat sahabat kicau. Salam ADP sahabat kicau.